mendemokan program yang telah kami buat. Saya sendiri Hasna Lutfi Ainaya. Saya di sini akan menjelaskan penambahan new produk. Di sini ada public function ID underscore new underscore produk, variable prompts, title sama dengan tambah produk baru. Di sini juga ada variabel produk, flash sama dengan disk, lanjut session, lanjut flash data, ID underscore new underscore produk. Di sini juga ada variabel produk, kategoris sama dengan variabel disk, lanjut produk, lanjut get underscore al underscore kategoris. Di sini ada variabel disk, lanjut load, lanjut view, header, variabel prompts, variabel disk, lanjut load, lanjut view, produk, add underscore new underscore produk, variabel produk, variabel disk, lanjut load, lanjut view. Saya Indah Najwan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penambahan produk baru ke database. Berikut adalah rincian dari fungsi add_product. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memvalidasi dan memproses data yang dikirimkan dari formulir untuk menambahkan produk baru. Nah, di sini kode menyiapkan validasi formulir menggunakan pustakan bawaan kode Igniter. Ini menetapkan pembatas kesalahan dan menentukan aturan validasi untuk setiap bidang formulir, yaitu from underscore validation. Nah, di sini ada nama yang panjang minimumnya 4 dan panjang maksimumnya 255. Di sini juga ada price, ada stock, yang trim dan numerik, juga ada unit, ada description yang panjang maksimalnya 512 dan pengiriman formulir. Nah, jika validasi formulir gagal, kode memanggil fungsi untuk menampilkan formulir lagi dengan pesan kesalahan .add underscore new underscore product buka kurung 2. Nah, jika validasi formulir berhasil, kode mengambil data yang dikirimkan dari formulir seperti name, kategori underscore ID, price, stock, unit, description alias sebagai des, feature, unggah file, dan unggah file. Nah, kode mengatur konfigurasi upload file menggunakan perpustakaan kode Igniter. Ini menentukan jalur unggah, jenis file yang diizinkan, dan ukuran file maksimum untuk upload. Jika file diunggah, kode akan memeriksa apakah pengunggahan berhasil. Jika tidak, ini akan menampilkan pesan kesalahan. Jika upload berhasil, upload akan mengambil nama file yang diupload. Lalu ada kategori data. Kode mengambil data kategori yang terkait dengan yang dikirimkan menggunakan fungsi dari model.kategori underscore ID kategori underscore data 2 buka tutup kurung produk. Lalu di sini ada pembuatan stock keeping unit untuk produk menggunakan fungsi yang mengambil nama produk, nama kategori, harga, dan stok sebagai input.create underscore product underscore SKU stock keeping unit buka tutup kurung data produk. Lalu ada kode membuat array untuk menyimpan data produk .2 as product.
yaitu seperti kategori underscore ID, SKU, name, description, price, stock, produk underscore unit, feature underscore name, yaitu nama file yang diunggah, add underscore date, yaitu tanggal dan waktu saat ini, lalu ada penyisipan produk. Kode menyisipkan data produk ke dalam database menggunakan fungsi dari model.add underscore new underscore product buka tutup kurung produk. Lalu ada pesan flash and redirect. Akhirnya kode. Saya Syifa Widodo. Di sini saya akan menjelaskan edit produk. Kita menggunakan metode public function. Lalu ada variable this, validation untuk melakukan validasi data yang sudah kita buat di PHP. Pertama ada nama produk. Nama produk ini memiliki panjang record dari 4 sampai 255. Lalu ada harga produk, stok barang, satuan barang, dan yang terakhir yaitu adalah deskripsi produk yang panjangnya 512. Kita sini memiliki form validasi apabila data tersebut salah. Ini adalah data yang nantinya akan terkirim ke PHP admin. Jadi kita menggunakan metode post untuk melakukan pengiriman data. Pertama ada variabel ID, kemudian ada nama, kategori.id, price discount, stock, unit, deskripsi produk, available. Ini kita menggunakan variabel config untuk melakukan upload gambar produk. Upload underscore path. Lalu ini adalah nama dari file di mana kita menyimpan gambar produk tersebut. Lalu berikutnya ada allow type, ini adalah jenis dari gambar. Itu ada JPG, PNG, JPG. Dan yang terakhir ada max size. Selanjutnya ada variable value, kategori underscore ID, nama, deskripsi, price, current discount, stock, product unit, picture name, is available. Ini adalah data yang bisa kita edit atau kita ubah. Jika kita sudah mengedit di salah satu data ini, maka kita bisa langsung mengklik edit produk, maka nanti akan muncul tulisan produk berhasil diperbarui. Kalau tampilan website sudah seperti ini, maka kita langsung saja mengedit. Sini ada kategori, kita pilih untuk makanan, kemudian nama produknya, kemudian di sini ada harga, kita masukin aja. Jika kita ingin memberikan diskon, maka kita langsung masukin aja, kita mau kasih diskon berapa. Kita bisa mengubah stok barang tersebut. Sini kita bisa memasukkan deskripsi dari produk ini. Kita coba. Jika sudah, sini kita langsung ganti foto, pilih file, kita pilih, lalu kita klik simpan. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin menghapus, di sini kita langsung klik aja hapus. Perkenalkan, nama saya
Di sini saya akan menjelaskan kategori. Yang kita pertama itu variable function kategori underscore API. Variable action sama dengan variable this. Dilanjut input, dilanjut get action. Switch variable action. Case-nya list. Variable kategoris data sama dengan variable this. Dilanjut produk, dilanjut get underscore heart underscore kategoris. Variable response sama dengan variable kategoris. Untuk case view data, tambah kategori, hapus kategori, edit kategori, itu sama kayak case list. Untuk hasilnya kita tambah baru, tambah udah termasuk ke sini. Di sini kalau menghapus baru kayak gini, hapus. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Aulia. Saya di sini akan menjelaskan bagian kelola kupon belanja. Di sini ada metode public function, kemudian kupon. Di sini ada variabel params, kemudian title. Kemudian sini kita masukkan kelola kupon belanja. Kemudian di sini ada variabel this, kemudian load. Lalu di sini kita akan menampilkan bagian view yang di dalamnya terdapat header, products, kemudian products atau kupon, kemudian footer. Di sini ada pada bagian foreign ini terdapat kredit, yaitu sebagai nominal atau format rupiah. Kemudian ada start date atau tanggal mulainya kupon. Kemudian ada is active atau tanggal aktifnya kupon. Kemudian ada expired date atau tanggal expirednya kupon. Kemudian return variable coupons. Kita akan memasukkan data kupon, memasukkan variable action, kemudian this, kemudian kita input, lalu get, dan masukkan action. Kemudian case coupon list, kemudian variable coupons, masukkan data, kemudian variable this, kemudian get coupon list. Lalu kita lakukan perulangan. Di sini kita akan menampilkan data dengan case view data. Kemudian di sini variabel data, masukkan data, kemudian this, kemudian produk, lalu kupon data. Kemudian kita lakukan perulangan dengan menambahkan data kupon dengan id kupon. Kita masukkan variabel name, kemudian this, lalu kita input, kemudian post, masukkan nama, kemudian lakukan hal yang sama dengan memasukkan kode, variabel kode, kemudian variabel this, kemudian input, lalu post, masukkan kode, lalu lakukan lagi seperti sebelumnya, input, kemudian post, dan masukkan kredit.
kemudian input, lalu post masukkan start date atau tanggal mulai, kemudian input post, lalu post, kemudian masukkan expired date atau expired tanggal kupon. Nah, di sini kita masukkan data kupon dengan variabel kupon array, kemudian masukkan nama, kemudian variabel name, kemudian masukkan kode, lalu variabel kode, kemudian masukkan kredit, lalu variabel kredit, kemudian start date, masukkan date, lalu expired date, masukkan date. Dan kita lakukan perulangan. Di sini kita akan menghapus bagian data kupon dengan cache, kemudian delete kupon, lalu kita masukkan variabel this, kemudian produk, lalu delete kupon. Message dengan mengetikkan kupon berhasil dihapus. Kemudian kita akan mengedit data kupon dengan mengetikkan cache, kemudian edit kupon, lalu di sini kita ketikkan variabel ID, kemudian variabel this, kemudian input, lalu post masukkan ID, kemudian variabel name, variabel this, input, lalu post masukkan name, kemudian lalu input post, kemudian post, lalu masukkan kredit, kemudian input post, lalu masukkan start date atau tanggal mulai kupon, kemudian input, lalu post dan masukkan expired date atau tanggal expired kupon, lalu post dan masukkan is active atau tanggal aktif kupon. Di sini kita akan melihat apakah kupon sudah berhasil diperbarui dengan mengetikkan variabel this, produk, kemudian edit kupon, kemudian array, lalu kita masukkan kode dengan kode 201, lalu message, ketikan kupon berhasil diperbarui. Di sini ada tampilan halaman website. Di sini ada tampilan halaman hasil dari website. Di sini kita bisa menambahkan, mengedit dan menghapus. Kemudian kita akan menambahkan di fitur tambah. Kita mengklik fitur tambah, kemudian klik nama kupon, misalnya anniversary, kemudian kode kupon, seperti ini. Kalau tambahin happy anniversary, kemudian kita isi bagian potongan harga atau diskon menjadi 15.000. Kemudian kita isi tanggal, misalnya minggu di tanggal 30. Kemudian di sini juga, lalu tambah. Nah, jika
Jika sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian di sini kita akan mengedit dengan mengklik tombol edit ini. Nah, lalu kita ganti menjadi oke. Lalu simpan. Kemudian berhasil. Nah, sudah berubah. Kemudian kita akan menghapus kupon bagian ini. Caranya dengan mengklik delete, mengklik ini. Nah, kemudian hapus. Nah, sudah seperti itu. Ini saya akan menjelaskan mengedit gambar produk. Kemudian ketik metode produk function produk underscore API. Kemudian variable action sama dengan variable this. Klik input, klik get, switch variable action. Kemudian cache delete underscore image. Kemudian variable id sama dengan variable this. Klik input, kemudian klik course id. Variable data sama dengan variable this. Klik produk underscore data, variable id. Variable fitur underscore name sama dengan variable data. Klik fitur underscore name. Variable file sama dengan asset, kemudian upload produk. Variable fitrus underscore name. Kemudian if file underscore x, variable file is underscore rectangle. Kemudian variable file, klik variable file. Variable this, klik produk, klik delete underscore produk underscore image, variable id. Klik gambar berhasil dihapus. Kemudian di close delete underscore produk, variable id sama dengan variable this. Klik input, klik pause id. Variable data sama dengan variable this. Klik produk underscore data, variable id. Variable fitrus sama dengan variable data. Klik fitur underscore name. Variable file sama dengan asset, upload produk. Variable public function view, variable id sama dengan 0. If variable this, klik produk, klik is underscore produk underscore x, variable id. Variable data sama dengan variable this. Klik produk
underscore data variable id. Variable prompts title sama dengan variable data klik name SKU, variable data klik SKU. Variable produk sama dengan variable data variable produk flash sama dengan variable text klik session klik flash data produk underscore flash. Variable produk order sama dengan variable text klik order klik produk underscore order variable id.